Di awal cerita, Guwon lagi ada di ruang ganti sama si Pangeran Samir. Pangeran Samir udah ganti baju, pakai baju mempelai. Tapi tiba-tiba Guwon manas-manasin Pangeran Samir dengan bilang kalau dia mau pakai baju putih untuk acara yang paling penting. Guwon bilang dengan pakai baju putih itu, dia jadi orang yang pangkatnya paling tinggi. Gara-gara itu Pangeran Samir akhirnya maksa Guwon supaya Pangeran Samir aja yang pakai baju putih itu. Dan gak taunya Pangeran Samir dikerjain. Dia malah disuruh nyapu-nyapu halaman, sedangkan Guwon yang pakai baju pengantinnya. Habis acara itu Pangeran Samir langsung ngamuk-ngamuk sama Guwon gara-gara dikerjain. Mereka kemudian balik lagi ke hotel. Setelah berkeliling-keliling, Guwon nyuruh Sarang untuk tidur di hotel aja sebagai tunjangan pegawai. Dan kalau lapar, Sarang tinggal minta layanan kamar hotel aja. Tapi Sarang malah ngajakin Guwon ke Toserba untuk beli mie instan. Kemudian mereka berdua makan di deket Sungai Han. Guwon yang baru pertama kali nikmatin makanan kayak gitu bener-bener seneng banget. Dan mereka berdua benar-benar menikmatinya. Sedangkan Dael pulang-pulang disuruh masak sama suaminya. Tapi suaminya itu benar-benar pemalas. Dia disuruh buang sampah aja pura-pura tidur. Bahkan anaknya pun bilang kalau suatu saat dia nggak mau punya suami kayak ayahnya karena pemalas. Sarang tidur nyenyak di hotel. Pagi-pagi Guwon datang ke kamar Sarang untuk ngebangunin Sarang. Guwon pikir Sarang ada shift pagi, tapi ternyata Sarang masuk di jam 3. Karena itu Sarang gak mau diganggu dan mau tidur aja sampai jam masuk kerjanya dia. Tapi secara tiba-tiba ada manajer Sumi yang datang. Seketika Sarang langsung nyumput dan Guwon pura-pura masuk. Sumi ngetuk pintu dan Guwon keluar. Guwon pura-pura kalau itu kamarnya Guwon. Setelah Sumi pergi, Sarang berpikir untuk pulang aja. Tapi Guwon malah gendong Sarang dan nyuruh Sarang untuk tidur lagi. Jam kerja pun dimulai. Sarang udah mulai pakai baju seragam. Secara tiba-tiba, Sumi marah lagi sama Sarang. Gara-gara dia disuruh bawain baju sama Pangeran Samir buat Sarang. Pangeran Samir ngajakin Sarang untuk pesta. Sarang dikasih baju khusus. Begitupun juga dengan Guwon. Tapi beda dengan Sarang. Sarang dikasih baju spesial, sedangkan Guwon disuruh pakai baju pelayan. Pangeran Samir benar-benar tertarik sama Sarang dan dia mau ngelamar Sarang. Ngeliat perlakuan Pangeran Samir, Guwon benar-benar kesel dan ngambil cincin lamaran itu. Tapi Sarang kemudian minta cincin itu karena cincin itu dikasih buat Sarang. Awalnya Guwon udah mau ngambek aja. Tapi setelah dengar kalau Sarang nolak Pangeran Samir secara baik-baik, Guwon kemudian biasa lagi. Mereka kemudian makan bareng dan ketawa ketiwi. Tiba waktunya Pangeran Samir untuk pamit pulang. Sarang ngasih hadiah foto mereka bertiga yang ada di dinasti Joseon waktu itu. Itu sebagai kenang-kenangan. Pangeran Samir juga seneng banget karena udah nginep di Hotel King. Dan kalau kapan-kapan dia ke situ lagi, dia mau nginep lagi di situ. Pangeran Samir bahkan ngakuin kalau Guwon itu sebagai temennya dia. Setelah Pangeran Samir pergi, Sarang juga nanyain Guwon, kenapa Guwon mau aja gitu jadi pelayannya Pangeran Samir dan ngelakuin pekerjaan seperti itu. Tapi Guwon bilang kalau dia udah janji bakalan menyelesaikan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Pyonghwa ngalami kecelakaan kerja. Dia terjatuh dan pinggangnya terkilir. Untung aja ada Roun yang nganterin dia untuk pulang. Sarang nasehatin dia untuk gak usah ngoyo-ngoyo kerjanya hanya untuk pengen naik pangkat. Tapi kemudian Pyonghwa ingat sama omongan temennya yang udah jadi purser, kalau orang-orang lain itu pada bekerja keras demi naik pangkat. Sementara Pyonghwa terlalu ngikuti prosedur. Karena kebanyakan orang-orang di luar, katanya sih mereka pada jualin barang-barang keluar. Tapi itu semua kan ilegal. Kalau sampai perusahaan tahu, mungkin mereka bisa dipecat. Tapi temennya itu ngasih contoh seperti itu buat Pyonghwa.
Gara-gara itu, Pyonghwa jadi ngikutin apa yang diomongin sama temennya itu. Pyonghwa minta bantuan Sarang sama Dael buat pergi ke sauna. Di sana mereka pura-pura berakting untuk mempromosikan produknya Pyonghwa. Gara-gara itu, banyak cewek-cewek yang pada mau beli produknya Pyonghwa. Sang-sik mulai mengetahui kalau Gwon lagi nyari-nyari info tentang orang lama. Tapi Sang-sik nggak tahu kalau orang yang dicari Gwon itu ibunya. Sang-sik nanyain itu ke Gwon, tapi Gwon nggak mau jawab. Karena itu Sang-sik bilang kalau data-data orang lama yang dicari sama Gwon itu nggak ada, mungkin orang itu nggak penting ataupun nggak punya jabatan. Gara-gara omongan Sang-sik, Gwon jadi keinget sama omongan kakaknya yang bilang kalau ibunya itu menghilang tanpa jejak. Ayahnya Gwon ngerasa benar-benar bangga sama Gwon karena Gwon berhasil menghadapi Pangeran Samir. Pangeran Samir bahkan bilang kalau sanak saudaranya datang ke Korea, mereka akan nginep di Hotel King. Sebentar lagi bakalan ada acara peringatan 100 tahun hotel. Biasanya yang ngurus acara itu selalu Hwaran, tapi kali ini Gwon ngajuin diri dan dia bilang dia yang bakalan ngurusin acara itu. Setelah obrolan sama ayahnya Gwon selesai, Gwon ngobrol sama Hwaran. Hwaran nanyain, apa bener Gwon bakalan bersaing sama Hwaran? Awalnya Gwon gak tertarik sama perusahaan, tapi ngeliat tingkah Hwaran yang semena-mena, Gwon jadi gatel dan dia pengen bersaing sama Hwaran. Gwon ngelakuin itu supaya melindungi pegawai-pegawai yang tertindas. Secara tiba-tiba Gwon mimpi buruk kalau Sarang pergi sama Pangeran Samir. Gara-gara itu dia langsung nelpon Sarang dan ngajakin Sarang untuk ketemuan. Tapi sayangnya sekarang ini Sarang lagi di sauna dan Sarang ngajakin ketemuan untuk lain kali aja. Tapi Gwon bener-bener maksa, jadi dia nyamperin Sarang ke sauna. Sampai di sauna, Gwon malah ketemu sama Pyonghwa sama Dael. Mereka berdua nyuruh Gwon untuk acting supaya bisa ngejual produk Pyonghwa. Tapi setelah kejual banyak, Gwon nanyain bukankah itu adalah tindakan ilegal. Sarang bahkan gak tahu itu, tapi Pyonghwa akhirnya jujur kalau itu semua ilegal. Gara-gara itu Sarang bilang untuk berhenti sampai sini aja. Selesai itu Pyonghwa sama Dael ngajakin Gwon untuk main game. Sembari main game, Dael nanyain apa Gwon suka sama Sarang. Awalnya Gwon gak ngaku dan dia bilang enggak. Gara-gara itu Dael sama Pyonghwa manas-manasin Gwon kalau mereka berdua bakalan ngejodohin Sarang sama Pangeran Samir aja. Mereka berdua bahkan bilang kalau Pangeran Samir sempat nelpon Sarang dan mau ngajakin mereka berdua buat pergi ke Dubai. Gara-gara itu Gwon akhirnya ngaku kalau dia suka sama Sarang. Kemudian Dael nasehatin Gwon supaya dia ngungkapin perasaannya ke Sarang. Karena kalau perasaan gak diungkapin, nanti dia bisa-bisa kehilangan Sarang. Gara-gara itu, Gwon akhirnya ngobrol sama Sarang dan ngajakin Sarang untuk ketemuan minggu depan. Katanya sih mau ngomongin tentang mereka berdua. Singkat cerita, mereka kencan. Gwon ngajakin Sarang ke tempat spesial. Gwon kayak nyewa satu restoran gitu khusus buat mereka berdua. Di situ Sarang yang jadi pelanggan, sedangkan Gwon yang masak. Gwon masakin berbagai macam makanan buat Sarang, dan ternyata masakan Gwon itu enak juga. Dan pas lagi masak, niatnya Gwon pengen nunjukin akrobat api gitu. Tapi tahu-tahu apinya itu ngenain alarm kebakaran, jadinya semuanya basah karena kena air. Gara-gara itu bahkan ada gelas yang pecah dan Gwon langsung lari, gendong Sarang dan dudukin Sarang di meja. Dan setelah itu terjadilah adegan panas di antara mereka berdua. Dan episode 8-nya pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Semakin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.